Oke. Selamat pagi Indonesia. Oh, selamat malam. Jombang ya. Jombang sudah hujan sejak sore tadi dari jam 14 sampai sekarang masih hujan. Rintik-rintik dan talangnya bocor. Dan di Batu Bung sudah Di Batu, ada ya. kabar ya. Ada kabar. Ini hujan awal hujan. Banjir Sudah bandang. dengar ada banjir bandang di Batu ya. Di mana ini? Di Gintung. Gintung itu desa atau Bulukerto di sana. Kita doakan teman-teman kita yang ada di sana kuat, tangguh, tetap tangguh lah. Tetap semangat meskipun ada bencana. Belum ada informasi korban apapun, belum ada media-media yang memuat dalam pantauan kita ya Bung ya. Betul. Dalam pantauan kita. Cuma ada gambar video saja. Ada gambar video saja yang di-share di Twitter. Dan saya sempat tadi nge-share juga, bagi-bagi juga di itu. Bukan di mana itu, di Kumparan sudah memuat, tapi beritanya dari Tugu Jombang itu. Sudah ada warga yang terjebak di sana, Bung. Gimana ini malam-malam ini? Pas ya, Bung, kita kembali di KR 53 Jalan Kapten Tendian 53 Jombang. Pada malam hari ini kita mau apa, Bung? Kicau-kicau apa tentang revolusi hijau. Revolusi hijau. Revolusi hijau. Apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau. Norman Apa? Bulldog apa siapa? Norman Bulldog. Itu Norman Bulldog. Jelas itu program dari ketika pemerintahan Orde Baru di Pelita ke-1 Bung di tahun 1969 ketika itu. Inspiratornya Norman Bulldog. Itu Brazil. Oh, salah satunya foundationnya. Ya, banyak peneliti ide-ide tentang revolusi hijau itu, perubahan teknologi besar-besaran untuk dari tradisional menjadi untuk swasembada beras. Rockefeller apa itu Ford Foundation termasuk program-programnya di situ untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia waktu itu menjadi sasarannya. Antara negara-negara India, Sri Lanka itu ya, dimulai tahun 1944 kalau nggak salah. Ya, Manila itu negara ya. Tak kira ibu kota. Manila ibu kota Filipina. Ibu kota Filipina. Ibu kota Filipina itu Manila sampai lupa ini. Nggak pernah ngikuti ASEAN garai. Jadi nggak tahu perkembangannya itu. Kirain Manila itu negara ternyata. Gitu ya. Gitu Akhirnya kemudian sampai ke Indonesia. Indonesia ya di tahun itu ya. Soeharto dengan swasembada beras dengan 4 programnya ketika itu dikenal: intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian dan rehabilitasi pertanian. Apa itu ya ketika itu? Paling urusannya itu apa itu? Irigasi itu apa namanya, waduk. Ketika itu di mana-mana ada pembangunan waduk ya sampai besar-besaran sampai Gedung Ombo mengusir warga, dituduh PKI warga di sana. Itu saya ingat sekali itu. Soalnya pernah ada yang mengajak ke sana, kasihan tuh warga-warga di sana itu. Ingat sekali, sampai sekarang mungkin belum selesai itu. Ya, ada yang mencoba sampai waduk besar-besaran mulai di mana-mana. Ya, kalau ada Wadas itu ingat Gedung Ombo ya. Ombo ada, kalau ingat Wadas sekarang yang lagi juga membangun waduk apa itu Bi? Ya waduk Wadas yang tidak sedang disepakati oleh warga. Iya, nanti warga kompak selalu yang ada di Wadas untuk melakukan perlawanan. Ini kita siaran atau provokasi? Ini mata aslinya muncul. Kalau nyebut Wadas, soalnya ingin sekali ke sana. Itu apa saja sih Bung itu Bung? Intensifikasi pertanian, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi itu bukan intensifikasi itu kan mengajak pertanian untuk mengelola usaha taninya menjadi lebih produktif. Jadi berujung pada produktivitas. Seperti adanya bibit unggul. Bibit unggul. Disiarkan pupuk.
Iya, disiarkan begini Bung biasanya. Menurut petunjuk Bapak Presiden, bibit unggul yang sudah disalurkan begitu biasanya. Tapi yang satunya Bapak Presiden sambil komat kamit begitu. Kalau sekarang lebih komunikatif. Nanti kita sampaikan ke Jokowi. Nah, biar Jokowi yang menyampaikan ke Presiden. Begitu ya. Sekarang itu lebih komunikatif, lebih lancar gitu ya. Kalau dulu masih begitu. Tapi hasilnya begitu Bung, ketika itu Indonesia ini dalam pemenuhan swasembada pangan, FAO itu apa ya? FAO itu Lembaga Pangan Internasional. Lembaga Food. Food Agriculture Organization katanya gitu. FAO apa itu FAO? Nama temanku itu FAO ya, itu mendapat penghargaan itu. Padahal ya dolanane Rockefeller sama Ford itu, Ford Foundation. Sampai sekarang Bung itu membantu itu, filantropi itu. Oh iya, tapi sekarang udah mulai kritik terhadap revolusi hijau, karena semua sudah berubah di dalam konsep wacana. Revolusi hijau itu tidak sustain di dalam konsep dampak lingkungannya. Begitu ya. Sekarang mungkin yang dulu kan belum terlalu lama tahun 70 promotornya revolusi hijau itu sudah gini-gini Bung. Sudah banyak yang bertobat. Sudah terasa ya. Terasa. Inginnya sih ngasih makan, tetapi ngasih racun Bung ketika itu. Dalam tatanan geopolitiknya itu terlihat begitu, sadar mereka, oh ternyata orang-orang tak kasih racun, pestisida masuk, menjadi lahannya logam berat. Kemudian ini Bung, perubahan teknologi yang tidak membangun manusia. Seperti itu perubahan paradigma dan teknologi yang tidak membangun manusia, jadi membangun kayak jadi kerbau gitu Bung. Seperti itu ya. Padahal jauh sebelumnya Marx itu sudah mengingatkan, sudah mengkritik jauh sebelumnya itu Marx sudah mengingatkan bahwasanya kalau untuk memenuhi kebutuhan itu seperti ini caranya, lingkungan harus dijaga, lingkungan alam harus dilestarikan. Marx itu sudah bilang begitu, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bilang kerusakan di muka bumi adalah akibat tokor-tokor manusia. Ya seperti revolusi hijau itu. Begitu dua-duanya sudah. Akhirnya kemudian kita hanya sisakan produktivitas. Gitu ya. Masih bunyi, produktivitas itu masih bunyi. Tetapi kemudian kemarin kita bilang, untuk apa produktif? Doa-doa menterinya berbeda. Itu yang menjadi masalah struktur masalah struktur itu. Masalah struktur serius, masalah di pertanian serius, karena sudah tidak menjadi sustain. Jadi dulu dengan PPL ini unsur N-nya 45%, unsurannya 35 K-nya gitu. Harus setelah dicek ini nanti akan hasil sekian ton berubah gitu. Tapi nyatanya orang tetap nyerang ketika tetap ada ketika itu nyerang mendatangkan pesawat untuk nyemprot ada tetap. Sebetulnya malu dia, sama sekarang sudah ada media sosial, ketika itu dibully, sudah ada. Nyatanya waktu itu kan negara intervensi penuh di dalam konsep penyelesaian konfliknya, termasuk pupuk-pupuknya. Warga desa yang nggak mau berubah geser pupuk ya dibully Bang. Bully serius itu. Jelas-jelas ada bantuan apapun juga tidak dikasih. Kolot kamu penentang pemerintah tradisional. Padahal Bung, cerita mbah-mbah kita dulu itu ketika penerapan revolusi hijau ini belum masif benar-benar masif. Kalau di sawah itu minum air sawah itu bisa bekasnya lubangannya kerbau yang dibuat membajak sawah
itu diminum sama mbah-mbah tetap sehat. Sekarang enggak ada yang berani. Loh, enggak ada yang berani. Iya, sekarang di sawah itu enggak ada belut, Bung. Enggak ada kodok, cacing enggak ada. Belut biasanya dulu. Saya masih menangi lah. Nah, itu yang sedang kita baca itu. Jadi ekosistem dalam tanah telah berubah telah putus nggak ada lagi cacing, nggak ada lagi tanahnya sudah kering, sudah pecah-pecah. Aspek biologinya, enzimnya sudah, aspek kimiawinya, hidrolisisnya sudah mengalami, termasuk fisik atau fotolisisnya itu mengalami kerusakan. Yang jadi, serius manusia. Struktur kimiawinya mengalami perubahan begitulah. Yang serius itu dampak manusiawi, Bu. Dampak manusia. Jadi sumber daya manusia petani. Jadi sumber daya manusia petani itu sampai hari ini masih mikir, kalau menanam itu masih mikirnya ini butuhnya yang tinggi, hijau. Sampai sekarang ya. Terus nanti dan masih juga struktur kekuasaan itu otaknya juga masih agak miring-miring juga itu. PPL bilang ini pupuknya ini, rekomendasinya ini karena N-nya 45%, K-nya berapa persen, dibelinya berapa. Aduh, ini gimana ini? Iya. Gitu. Padahal kan kerusakan yang sangat serius, petani nggak mau berpikir itu kan. Dulu kan lestari tanah itu, Bung. Sampai Gombloh membuat lagu Lestari tanahku, lestari desaku itu. Gombloh ketika itu. Lagu sekarang enggak. Jadi sekarang itu gini, Bung. Kamu mupuk tanah atau mupuk pohon gitu. Ya, itu. Itu Bung, sekarang itu. Padahal yang benar mupuk apa, Bung? Ya, merusak. Jawabannya begitu. Jawabannya kalau kimia ya merusak, kan begitu ya. Karena tanah dan pohonnya akan sama-sama rusak. Sama-sama rusak dua-duanya. Tetapi kalau dia pupuknya pupuk organik, Bung, sebenarnya kita juga masih harus mulai memikirkan perubahan paradigma tentang pertanyaan itu. Jadi mupuk itu mupuk tanah atau mupuk pohon? Mupuk pohon, ya. Nah, kalau mupuk pohon kan begitu. Iya. Kalau mupuk pohon, tanahnya rusak gimana? Kan gitu. Kalau mupuk tanah pohonnya rusak, sedang kurang N atau kuning atau kena akar daun gimana? Itu masa-masanya pertumbuhan gimana? Masih perdebatan yang sangat serius. Sampai sekarang belum selesai kan itu kan? Sampai sekarang sudah selesai di kalangan 1-2 petani, Bung. Ini masih kayak diskusi telur yang nggak ada ujungnya. Iya, duluan ayam atau piting. Tapi sekarang sudah ditemukan. Tinggal kamu mana yang menyebutnya. Kalau nyebutnya piting ya duluan piting. Padahal secara filosofis itu tanah, Bung. Kita sedang memperbaiki tanah. Kita memupuk organik tanah. Kita memberi kapur tanah. Kita memberi mikroorganisme tanah. Supaya tanah menyediakan untuk pohon gitu loh, Bung. Untuk menjadi daya tampung pohon begitu harusnya. Tapi ini kalau di kampung ya mesti begitu PPL ya, pohon kan ya pohon. Kalau pohon ya butuh sekian gitu. Butuh sekian ya repot ini, Bung. Seperti itu yang terjadi, teman-teman. Sekarang tugasnya PPL masih seperti itu ya. Ya, rekomendasi. Ya, berdasarkan rekomendasi saya menjalankan tugas PPL. Juga kadang-kadang enggak nyambung lah apa yang disampaikan PPL dengan petani. Meskipun rekomendasi yang dia pikir itu bukan rekomendasi ke obat, Bung, tapi rekomendasi paradigma juga sangat mengganggu. Misalnya harus tanah Jawa itu untuk perkebunan ini itu harus pakai sekian ini sekian itu dinas-dinas masih begitu. Iya, tapi yang lebih memprihatinkan, Bung, begini. Ketika terjadinya revolusi hijau, semuanya berkeinginan ditanami padi. Sampai muncul gogo-gogo apa itu ya? Itu fatal. Di gunung-gunung ditanami padi. Di gunung-gunung ditanamin jagung. Dampaknya itu kan, hari ini sampai dampak hari ini ketika doa Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian itu berbeda.
jadi wacana tentang ketahanan pangan yang masih padi, jagung itu menjadi mandi. Petani tidak bisa mengambil keputusan. Kalau tetangganya nanam padi, katanya tetangganya nanam lain, kena tikus apa rumah macam-macam gitu. Akhirnya doanya itu Menteri Pertanian sama Perdagangan itu, petani tidak memiliki kemampuan beralih menanam apapun kan sekarang. Disalahkan lagi. Ya kita nanam apa ya? Krokot. Kita nanam kopi lah ya. Nanam kopi lah. Tebuan parkir. Iya. Jelas di kedai Sufi ini dikelilingi kopi. Ini hujan sudah datang, kopi menyambut pohon-pohon kopi menyambut hujan dengan gembira, dengan senang. Itu ya. Nah, akhirnya tenaganya bisa berkurang, Bung. Asalnya nyiram-nyirami menjadi ya memperhatikan menjadi dengan ketinggian rambatan bunga-bunga begitu. Gitu, Bung. Gitu. Revolusi hijau, Bung. Revolusi hijau. Kita sapa dulu, Bung. Oke, teman-teman. Salam-salam. Kita belum menyebut tanggal. Hari ini tanggal berapa? Hari ini Kamis 4 November 2021 yang Bung. Masih tanggal 4, Bung. Masih tanggal 4 sudah dimulai hujan deras, Bung. Kita sapa teman kita yang ada di sana, Muhammad Subhan, bukan Subhan ZE. Ya, gimana? Aktivis pertanian. Gimana Bung Subhan yang ada di mana, Bung? Di Kesamben Jombang. Ya, Kesamben Jombang. Jangan lupa ini hujannya juga bisa dipanen loh. Kalau di wilayah-wilayah itu dibikin. Bukan Kesamben ada air mengalir kayaknya begitu saya. Ya, kalau di tempat-tempat lain yang dipanen itu kan bikin sumur resapan. Sumur resap mulai seperti di tempat saya itu dibor. Dibor itu di desa kalau nanam padi sampai waduh biayanya banyak itu. Muhammad Subhan tetap sehat, Bung, yang ada di sana di Kesamben Jombang. 2 Bung Ahatoni, anggota Dewan Surabaya. Ya, Bung. Dari partai apa ya? Memang dia pro petani, ya. Pro petani, ya jelas tahu kondisinya petani. Suka dia dengan hijau-hijauan. Nah, saja tempatnya tinggalnya di kota sih, di Surabaya. Selalu memberikan support pada petani-petani ini. Sering keliling ini, Pak Tony ini. Petani pot lah paling tidak. Ya. 3 Bung, ada teman kita Wahyu Blahe tanpa marga. Wahyu Blahe dari Medan. Tanpa marga ini. Pemuda ganteng lah. Pemuda ganteng ini Wahyu Blahe. Halo Wahyu yang ada di Medan. Bagaimana Medan? Sudah hujan apa belum? Begitu. Duriannya murah. Durian murah di sana ya. Jangan lupa kok Wahyu kirim durian Medan. Kirim durian Medan ke Jombang, begitulah Wahyu Blahe yang ada di Medan. Salam sehat dan bahagia tentunya. Ini ketua LMDA kita ada di Caranggulung, Pak Jari. Halo Pak Jari. Pak Jari tetap sehat tentunya untuk Pak Jari yang ada di Caranggulung. Tetap sehat-sehat. Tua-tua tetap sehat-sehat ini Pak Jari. Dan semangat. Bung, kembali kita ke Revolusi Hijau. Revolusi Hijau ini ya sudah gimana? Sudah mulai dikritik habis-habisan. Sekarang sudah mulai ya, bagaimana dulu itu membangun sistem itu, dia menggunakan istilah food system, Bung. Ketika itu ya seolah-olah kan menata dari hulu sampai hilir ya dengan rantai pasokan pangan yang begitu masifnya ketika itu. Sekarang sudah banyak sekali istilah yang menumpangi atau mengkritik. Iya. Gimana? Hijau itu misalnya kan ada pertanian organik. Pertanian selaras alam. Iya. Ada integrated farming. Oh shit. Ada integrated pastoral hutan alam dan macam-macam gitu. Oh gitu ya, ada
macam-macam lah. Sampai yang di kota yang tidak punya tanah pun menyebut dirinya urban farming. Seperti itu ya. Ada yang ini regeneratif farming. Banyak lah. Banyak, Bung. Farming semua. Farming semua yang semua sedang petani semua ya. Semua sedang menjanjikan atau memberi wacana tentang keberlanjutan tani. Jadi keselarasan alam dan lingkungan pertanian menjadi kata kunci, Bung. Seperti itu ya. Jadi, manusia yang menjadi subjek petani harus berubah wacananya, harus pinter. Misalnya tadi itu membaca teknologi itu jangan pakai kacamata kuda gitu. Dulu kita punya season perang wacana ya. Iya itu wacana. Itu asik lah itu menjadi contoh kalau mau baca industri pertanian tuh petani-petani diajari sedikit tentang perang wacana supaya tidak mudah percaya terhadap wacana yang berkembang. Tapi ketika itu ikat sekali, Bung. Ketika untuk mensosialisasikan revolusi hijau sangat masif sekali memang. Sampai radio RRI itu dikuasai. Kalau pagi ya kita mendengar siaran pedesaan. Masifnya itu di kampung itu, Bung. Iya, kalau nggak mau beli, sampai kita itu ya. Dibully satu kampung, Bung. Sampai dibuat ada gendingnya murah sandang pangan segar kewarasan tong teng tong. Gitu kalau pagi-pagi bangun itu sudah mendengar siaran pedesaan. Saya kok lupa ya siapa itu. Saya lupa namanya. Nama-namanya pengasuh program di RRI itu waktu itu siaran pedesaan itu. Bung, ternyata revolusi hijau itu juga dampak pada land reform, Bung. Tuh, ya pasti Mas, Bung. Ada gimana ya, Bung? Gimana ada ya termasuk penyewaan lahan yang tiba-tiba perkembangannya terus dikuasai penyewa. Salah satu kasus yang terjadi selama ini kan seperti itu. Dampaknya adalah kapitalisasi. Ya. Kapitalisasi industri pertanian di lingkungan pertanian. Misalnya tiba-tiba ada, kalau dulu orang bikin pupuk itu bikin secara gotong royong, kemudian ada industri pupuk, Bung. Nah, sekarang itu industri kapitalisasi pertanian, industri pertanian itu sekarang sudah menyebut ini, Bung, sudah berinkulturasi dalam model-model yang ini bahasanya itu seperti buto hijau gitu. Seperti ketakutan orang terhadap buto hijau itu loh, Bung. Bahasanya begini, Bung, industri ketergantungan pangan, Bung. Seperti itu ya. Jadi itu ya. Yuk pupuk dari saya, Bung. Nanti kalau ada penyakit, kalau penyakitnya dikasih gimana, Bung? Apa kok pupuk? Bibit dari saya. Bibit dari saya, Bung. Ini nggak usah lah beli bibit dari saya, tak titipi penyakitnya gitu. Nah, seperti itu ya. Obatnya dari saya juga, Bung. Nah, obatnya dari saya. Nanti kalau kamu sakit kepala pas nyemprot, saya juga punya, Bung. Nah, rumah sakitnya juga dari saya, Bung. Kalau kamu bisa masuk, nah gitu-gitu loh, Bung. Itu, waduh, ini data-data real tentang ketergantungan pangan itu serius, Mas, Bung. Gitu loh, Bung. Gitu ya, seperti itu. Katanya puisi, Bung. Puisi ya, Bung. Puisi kamu puisi. Dulu terus aku ya. Iya. Siapa dulu? Aku dulu ya. Iya. Ini dari Gusmus, Bung. Gusmus. Tapi ya saya baca sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Bumi terbujur judulnya, Bung. Bumi terbujur. Bumi terbujur, ada luka menganga pada jasadnya. Nafasnya tinggal benang bagai rantas, seperti akan segera putus oleh sekali retas. Tapi aneh, kenapa tak putus-putus juga? Mesti begitu masih ada yang terus tega mengerat-ngeratnya dengan bangga. Bagaimana bila benar-benar putus, dengan was-was matahari hanya mengawasi. Bumi, apa yang kau rasakan? Apa yang kau lakukan?
Wahai para malaikat di langit, para jin dedemit yang terjepit, ikutlah mengamini doaku. Selamatkan bumiku. Wahai hujan, angin, taufan, wahai lautan, daratan yang terkesan, ikutlah mengamini doaku. Oh Allah, selamatkan bumiku. Wahai gunung, gubung, dan bebatuan, wahai burung dan rerumputan yang tercampakkan, ikutlah mengamini doaku. Oh, gitu begitu ya. Kata Gusmus ya. Iya, panjang itu ya. Ini kan Gusmus itu ya. Iya, ngomongin soal bumi yang nggak lestari lagi ya. Iya, sudah. Ini Bung, ini ada Rusdi Bahtiar Martadi Bung dari Banyuwangi. Itu kemarin sapa-sapa kita itu ya. Iya, keren. Ini sedang memberi komentar. Revolusi hijau, jadi teringat cerita orang-orang tua pada masa Orba. Semua dipaksa seragam. Petani harus tanam padi IR4. Kalau tidak mau tanam IR64. Kalau tidak mau tanam padi IR64 bisa berurusan dengan tentara. Aduh. Memang ketika itu memulainya itu IR64. Padinya pendek-pendek begitu. Kita tidak lagi makan padi yang tinggi dan pari ulu atau apa itu ya. Pari-pari jogo lele macam-macam. Iya. Pokoknya yang umurnya pendek lah maunya, yang cepat. Yang cepat maunya. Biasanya itu bisa 6 bulan nanam padi, cuma 3 bulan nggak sampai, Bung. Padahal tanaman-tanaman kayak IR4 itu pesanan Rockefeller. Pesanan Ford kita sendiri tidak pernah ini ya. Ini komennya harus di Bahtiar Martadi ini teman kita. Kita ingat itu Bung, Jerman tukar helikopter. Iya. Oh iya pernah ya tukar helikopter sama beras. Katanya saking melimpahnya, tapi katanya itu tidak tahu lah pesannya. Pesannya kan kita saking banyaknya gitu loh pesannya. Kesannya tidak tahu. Entah berapa ton per bulan atau apa. Jadi guyonan lah. Jadi guyonan lah. Apalagi kalau setelah dunia dan berita siaran laporan khusus Ekuin itu lama sekali itu menjeletrehkan sampai harga Lombok, sampai harga kol buntut. Itu waktu itu ya Rusdi. Terima kasih Bung Rusdi Bahtiar Martadi telah memberikan atensinya kepada kita. Ini berbagi kecerdasan ya. Iya, berbagi kecerdasan. Tentunya ini Bung, ini menarik Bung. Terus tulisannya ini kemarin sudah saya sampaikan itu menarik tentang masa-masa lalu, tentang hafal betul dia. Tapi satu yang ngasih janji ini sama saya ini Rusdi, diajak ke desa mana? Desa yang ada penyunya itu loh. Sukomade ini belum. Saya biar kamu akan bilang diajak ke mana? Tumpang Pitu. Sukomade ya, saya yang ada penyunya. Saya sudah pernah diajak ke Tumpang Pitu, tapi waktu itu sama Diva namanya. Diva ke mana? Laut Merah. Apa Merah? Laut Merah. Pulau Merah itu di situ. Terima kasih Rusdi. Sekali lagi terima kasih tentunya. Apa Bung kita lanjutkan? Tuh, ya terlanjut silahkan Bung. Silakan. Cuma 1-2 menit saja. Saya mau baca puisi karena hujan. Ya, menyambut hujan ini Bung. Ya, judulnya puisinya Kamu dan Hujan. Siapa yang penulis? Dari tadi saya cari penulisnya tidak ada ini. Saya ambil dari rimbakita.com ini Bung. Ya. Kamu dan Hujan. Aku kira senjata akan menjadi indah karena aku tak melihatnya. Aku kira pelangi pun tak akan berwarna karena aku tahu hanyalah tinta hitam legam dalam pandangan. Dan aku mengira dawai hujan akan selalu ternada. Apakah kau tahu apa itu hujan? Hujan inilah yang mengirimkanmu melewati nada rintiknya. Begitu menenangkan dan mengalirkan melodi dalam nadi ini entah bagaimana caranya. Yang aku tahu bahwa tanpamu hujan pun enggan menjatuhkan rintiknya.
Gitu. Masih panjang. Begitu ya. Terima kasih teman-teman yang ada di sana, tentu tetap sehat selalu dan bahagia, tetap tangguh. Dan kita cukupkan sekian ya. Besok-besok kita sambung lagi di KR 53 Jalan Kapten Pertendian 53. Ngopi Jombang. Ya, ngopi yang cerdas. Ngopi yang cerdas di Sufi, jangan lupa kalau ke Jombang klenong-klenong di kedai Sufi. Yo. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.